Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Nah, dalam video kali ini saya akan menguraikan sedikit teknik bagaimana cara pembuatan media semai yang sehat dan pastinya juga bebas dari serangan-serangan patogen yang berbahaya pada saat kita melakukan proses persemaian jenis-jenis sayuran ataupun tanaman-tanaman lainnya yang kita menggunakan sistem potre ataupun dengan menggunakan sistem polybag. Nah, bahan apakah yang kita gunakan serta bagaimanakah prosesnya untuk menghasilkan media semai yang sehat dan steril? Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah sebelum kita melakukan proses persemaian benih-benih sayuran maupun tanaman buah dengan menggunakan sistem potre ataupun dengan sistem polybag persemaian. Nah, di sini salah satu faktor keberhasilan kita dalam proses menanam di lahan itu adalah dilakukan dari proses awal, yaitu proses persemaian. Nah, proses persemaian di sini dipengaruhi juga lagi oleh faktor bahan media semai yang kita gunakan dalam proses pembuatan media semai. Nah, tanaman yang sehat akan menghasilkan bibit yang sehat dan pastinya juga pada saat pindah di lahan tanaman akan tumbuh dengan baik dan pastinya akan bebas dari serangan penyakit ataupun serangan-serangan patogen yang lainnya. Baik, kita akan langsung saja bagaimanakah prosesnya. Nah, untuk bahan yang pertama di sini kita akan mengambil dari tanah sekitaran perakaran bambu. Jadi tanah yang ada di sekitaran perakaran bambu ini kandungannya sangat baik sekali buat sahabat tani membuat media persemaian, karena media tanah yang ada di sekitaran perakaran bambu itu banyak menghasilkan bakteri-bakteri yang baik untuk menyehatkan dan menyuburkan tanaman. Dan pastinya tanah di sekitaran perakaran bambu juga sudah mengandung kompos alami yang sudah siap pakai, yang berasal dari sisa-sisa daun bambu yang sudah terurai. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan lagi yaitu arang sekam. Nah, arang sekam ini sangat baik sekali juga dibuat untuk media persemaian karena kandungan dari arang sekam ini sangat baik untuk porositas tanaman, dan juga kandungan dari arang sekam ini dapat menyuburkan tanaman. Nah, cukup dari dua bahan saja ini sudah dapat menyuburkan media semai Anda ya, untuk kita lakukan persiapan media semai dengan menggunakan potre seperti ini. Nah, media semai yang kita buat ini jangan langsung kita gunakan, tapi kita akan lakukan proses dekomposer selama lebih kurang 1 mingguan. Nah, untuk bahan dekomposernya di sini baiknya sahabat tani menambahkan bahan-bahan bioorganik atau bahan-bahan pupuk hayati. Nah, di sini nanti untuk tahap pertama kita akan menyiramkan dengan Bio1, yang mana kandungan dari Bio1 ini mengandung komposisi bakteri Rhizobium dan juga fungisida mycorrhiza. Jadi fungsi bakteri Rhizobium di sini akan merangsang pertumbuhan tanaman Anda akan tetap sehat, dan juga fungisida mycorrhiza akan merangsang perakaran tumbuh dengan baik pada saat pindah di lahan walaupun kondisi cuaca dalam keadaan ekstrim, baik itu panas ataupun hujan. Nah, langkah selanjutnya nanti sebelum kita melakukan pemakaian, kita akan menyiramkan lagi dengan bahan pupuk organik cair asam amino. Jadi pupuk organik cair asam amino sangat baik sekali juga untuk bahan pupuk organik di persemaian, yang mana kandungan bahannya sudah terkandung pupuk N, P, dan K, dan juga N organik, sehingga pada saat kita lakukan persemaian tanaman kita akan tumbuh dengan cepat dan besar. Nah, seperti itu ya sahabat tani fungsinya. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pencampuran dua komposisi bahan ini. Nah, untuk komposisi bahan media tanam nanti kita akan campur dengan perbandingan 1:1, artinya 1 bagian dari tanah bekas tanah dari bambu, kemudian juga arang sekam yang sudah kita siapkan ini. Nah, nanti kita ayak dengan menggunakan jaring seperti ini, dan langkah selanjutnya kita akan menyerangkan Bio1 ya, fungisida mycorrhiza dan bakteri Rhizobiumnya. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam karung dan kita akan fermentasi lebih kurang 1 minggu sebelum kita melakukan proses persemaian. Nah, bagaimanakah proses-proses pembuatannya? Ikuti terus video kami.
Nah, baik, setelah kita melakukan proses pengadukan dari tanah galian bambu seperti ini, jadi ampas ini jangan sahabat tani buang. Jadi ini sangat baik sekali juga untuk campuran kompos ya, karena akar-akar bambu dan sisa-sisa dari dedaunan ini sangat baik sekali sebagai bahan dekomposer juga. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan arang sekam seperti ini dengan campuran perbandingan 1:1 ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan campur lagi secara merata, dan selanjutnya kita akan menyiramkan bakteri Rhizobium dan fungisida mycorrhiza. Nah, bagaimanakah proses-prosesnya? Ikuti terus video ini. Nah, baik sahabat tani semua, proses pencampuran dua bahan komposisi arang sekam dan tanah dari sekitaran perakaran bambu sudah kita campurkan secara merata, dan bisa teman-teman lihat hasilnya media semai kita sangat begitu lembut ya, porositasnya sangat bagus. Karena kalau kita genggam seperti ini, tanah mudah pecah ya, seperti itu, tidak mudah padat. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyiramkan dengan bakteri Rhizobium dan fungisida mycorrhiza. Jadi fungsinya ini adalah untuk mematikan patogen-patogen yang berbahaya dalam media semai kita ini sebelum kita melakukan pemakaian, seperti jamur fusarium, kemudian penyakit-penyakit pada saat diproses persemaian. Nah, setelah itu nanti kita akan lakukan lagi pendiaman dulu selama lebih kurang 1 minggu sebelum media semai ini kita gunakan pada media potre yang akan saya siapkan lagi seperti ini nantinya. Nah, oke. Sekarang kita siramkan dulu dengan B1 atau juga Anda bisa dengan menggunakan fungisida trichoderma, intinya bahan-bahan agen hayati. Oke. Nah, untuk pencampuran bahan ini nanti kita campurkan dengan perbandingan 1:100. Nah, sekarang kita siramkan ke media semai kita sampai keadaannya begitu lembab, dan langkah selanjutnya kita tutup dalam proses fermentasi selama 1 minggu. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses pembuatan media semai yang kita lakukan ini dengan hanya 2 bahan saja. Jadi bahan ini setelah kita siramkan dengan B1 ya, langkah selanjutnya kita tutup dulu ya. Kita lakukan pendiaman lebih kurang 1 minggu sebelum kita melakukan proses pemakaian menggunakan potray ataupun bahan-bahan lainnya. Nah, demikian informasi video kali ini. Kalau ada yang belum jelas ya, silakan sahabat tani berkomentar di bawah video. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses pembuatan media semai yang sehat dan steril, yang nantinya saya akan melakukan proses persemaian aneka jenis sayuran, mulai dari bawang biji, kemudian labu, dan juga berbagai tanaman sayuran lainnya. Nah, nantikan tutorial menanam sayuran dengan menggunakan media persemaian ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mengupdate video-video selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan sahabat berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.